setuju aja. Anggapan saya mah biasa-biasa aja, nggak ada yang istimewa atau nggak ada yang apa diperlukan banget. Masalahnya masyarakat masih biasa-biasa aja beraktivitas. Soalnya kalau andai kata kita patuh dengan pemerintah begitu, soalnya pemerintah kan nggak jamin. Kalau pemerintah jamin sebenarnya sih nggak apa-apa kita di rumah aja. Makanya pemerintah nggak apa-apa, apalagi kita sebagai pendatang. Kalau kita nggak bekerja mau makan apa? Sulit sekali ya buat perekonomian masyarakat. Terbaca itu sangat merugikan sekali. Antusias masyarakat sangat ini apa namanya, takut sekali dia untuk naik transportasi umum. Efektif, makanya sampai 2 kali gitu. Coba kalau misalkan efektif, ya mungkin cuma cukup sekali aja gitu. Karena kan diberlakunya PSBB hingga 2 kali, ya karena nggak mengurang kasusnya gitu, malah makin bertambah gitu, malah makin banyak gitu, nggak mengurang gitu. Sebelum PSBB juga kan dirumahkan saja kan, seperti bekerja di rumah, beribadah di rumah juga, itu juga sama, nggak mengurang kasusnya, makin bertambah banyak, hampir 10.000 kasus positif corona. Pertama, jarak antar orang dekat, teman ataupun keluarga mulai berkurang. Pertemuan di mana-mana, warga tidak boleh ngumpul bersama. Para yang pecinta hobi biker nggak boleh kopdar dan segalanya. Sebab semua akan berdampak menularkan virus, menyebarkan virus atau bagaimana mengakibatkan fatal. Itu sangat baik karena tujuannya juga buat bersama demi Indonesia. Bagaimana biar virus itu tidak menyebar luas. Jadi bagaimana kita harus bisa memutus mata rantai penyebaran virus. Saya pendapatan tuh wah kurang jauh. Karena nggak ada perhatian pemerintah sama saya. Saya dagang juga biasanya lumayan, kadang-kadang buat dapur aja nggak ada apa tuh. Istilahnya merasa hampir 40% atau 50%. Sementara untuk PKB itu aja Nilai penghasilan lalu mulai berkurang, ya kan, sedangkan kebutuhan banyak. Pemikiran bertahan hidupnya sangat sulit. Perekonomian ya, sangat sulit, jelas sulit lah, sangat sulit. Itu emang menurun sih, karena kan yang tadi gajinya full sekarang setengah gara-gara ya corona ini gitu, karena dirumahkan dan ya mending kalau dirumahkan tetap dibayar gitu. Kalau di PHK kan itu kan ya kasihan juga gitu sama orang yang kerjanya di PHK, apalagi yang ojek online gitu, yang bawa penumpang itu kan ya otomatis menurun lah kalau penghasilan Kurang, bahkan ada pembeli yang begitu juga belum tentu ada yang beli, bahkan ada yang sampai gulung tikar karena bangkrut. Dan para karyawannya juga banyak yang pengangguran karena di PHK. Dan perusahaan-perusahaan juga merumahkan warga yang kerjanya juga, warga yang sebagian juga penghasilan yang sangat minim karena efeknya harga-harga sembako naik. Ya dampaknya sangat luas, baik di usaha menengah, kecil, dan ke atas. Itu pasti karena dari PSBB juga berkurangnya jam kerja yang tadinya penuh sampai jamnya cuman sebentar kerjanya, ada juga yang diliburkan untuk kerja di rumah agar bagaimana virus itu nggak menyebar. Terus saya keberatan, cuman kalau memang
nyolong kemana gitu kalau bisa, kalau nggak bisa balik lagi. Kita paling kita ya nelpon sama orang tua atau sama saudara ya, untuk sementara lebaran ini kita mohon maaf nggak bisa pulang. Sebagai keluarga juga memaklumi soalnya merata itu nggak bisa jadi kalau kita sama mereka yang tahu banget lah memaklumi. Waduh, kayaknya kasihan sekali ya bagi orang yang pemudik ini. Biasa itu kan rutinitas setiap tahunnya. Tapi kan kalau keadaan begini, bagaimana ya? Itu kan udah rutinitas setiap tahun, namanya istilahnya penghormatan setahun sekali. Orang tua kan, keluarga, anak famili, apa namanya, kita berlindung kepada Allah, semoga pemerintah ya kan dapat kebijaksanaan untuk mengkaji lagi lah untuk PSBB pembatasan bersosialisasi bermasalah berskala besar ini, tolong dikaji lagi lah. Kalau efektif sih ya nggak apa-apa sih, walaupun dilarang juga sih. Kalau ya benar-benar menurun gitu kasusnya gitu, menurun drastis lah, yang dari angka 9.000 berapa gitu terus turun berapa persen, ya nggak apa-apa walaupun dilarang juga. Tapi kalau misalkan mudik dilarang terus kasusnya makin bertambah tidak mengurang sih ya buat apa gitu dilarang-larang juga, ya percuma, nggak ngurang juga walaupun dilarang juga, terkecuali mengurang drastis, setuju mudik dilarang. Ya kalau makin bertambah, nggak mudik kasus makin bertambah ya sama aja bohong. Mudik itu sangat kecewa dan menyesal lah, apalagi yang udah di tengah jalan disuruh putar balik. Itu sungguh bukan manusiawi lagi. Ya mungkin ada pro dan kontra di sebalik, ada yang mendukung. Kalau saya kurang setuju, karena lebaran jangan memberikan kepanikan. Oke, boleh memang dilarang-melarang untuk biar tidak virus, tidaknya mencegah iya, tapi bukan melarang memutarbalikkan lagi. Bagaimana biar virus tidak menyebar ke seluruh penjuru di Indonesia ini, biar bisa cepat diputus mata rantai virus COVID-19.